Senabi mah sapato ge teu gaduh. Abi mah sapato ge teu gaduh eta nu jadi bikin panitia teh si teh Teranjur berarti gitu. perantainya berarti nanti masih hanke kanu orang tepat gitu. Rusa Jantan everybody, malam ini kita kedatangan dua orang tamu spesial. Kira-kira kedua tamu ini siapa nih? Kalau dari informasi yang saya dengar, kedua tamu ini adalah bukan seorang ya, tim ya? Ya, Tim sepak bola atau futsal, Kang? dua-duanya. Dua-duanya ada ya. Dengan siapa kita bicara nih? Nah, saya Agung Soleh Permana dan rekan saya. Nama saya Febrian Sahasbuloh Tontowi. Masya Allah. Dari informasi yang kita dapat nih, Akang Teteh kemarin kan tim dari Rusa Jantan FC mengadakan sebuah turnamen ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang memotivasi teman-teman untuk mengadakan turnamen ini gitu? Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nah, Boleh. kami dari tim Rusa Jantan FC sebuah komunitas sepak bola pan football. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikut gabung boleh silahkan langsung aja ke IG-nya Rusa Jantan FC. Adapun kalau misalkan mau ikut bertanding tapi tong serius teuing lah jeung gaweannya Kang. Fun match. Fun match ini mah benar-benar fun match ulah buat teuing lah. Gitu. Siap. Nah, kira-kira kemarin tuh apa sih yang nge-trigger tiba-tiba ngadain acara turnamen futsal gitu? Yang pertama kita tetap dalam tujuan utama untuk menciptakan regenerasi usia dini dari grassroots-nya untuk menciptakan ya minimal bakat-bakat baru mungkin yang 5 atau 10 tahun yang akan datang akan ada di perfutsalan nasional Indonesia khususnya tujuannya gitu ya. Terlebih atas dorongan peserta juga ya karena kita sebelumnya berhasil menggelar yang season pertama yang membuat season yang kedua ini bergulir kembali karena atas animo peserta yang membludak dan mendorong kita untuk kembali menggelar season yang kedua itu yang mendorong trigger utama kita terciptanya kembali dan alhamdulillah lah kemarin 14 dan 15 September berjalan sesuai rencana. Insya Allah. Berarti sebelumnya pernah ada turnamen pertamanya gitu kan ya? Iya. Kalau ini yang kedua berarti ada yang pertamanya. Betul. Kapan itu terjadinya turnamen yang pertama itu, Kang? Kalau yang pertama itu sekitar Februari ya. Kalau untuk tanggalnya kita lupa lagi, tapi kalau tidak salah tanggal 20 Februarian 2024 masih di tahun yang sama. Oh, masih di tahun yang sama ya? Itu. Dan uniknya kita inginnya di season kedua ini keluar juara baru, ternyata faktanya juara bertahan yang sempat kita ceritain bahwa SD Negeri Caringin Parongpong mereka kembali sebagai juara ya. Masya Allah. membawa kembali piala bergilir ke Lembang. Mantap sekali. Nah, kalau dilihat dari animonya nih Mas, Akang, berarti kan ketika ke-trigger ada banyak permintaan lah ya untuk terjadinya turnamen versi kedua ini kan, atau turnamen part 2 gitu kan. Kalau dari jumlah peserta sendiri nih Kang, ada kenaikan nggak kira-kira dari turnamen pertama sampai turnamen yang kemarin kita adain gitu? Ya, yang pertama dari awal season pertama kita di 24 tim Kang. Cuman permintaan dari tim yang pingin Kang tambah sampai deadline. Terus 100 kita gitu. ya terus dapat telepon Kang tambah wayana ieu dekat event barudak yang tadinya 24 jadi 32. Oh, Gitu. Jadi bukan kita yang pingin tapi mereka yang justru mau ngejar kita gitu. berarti tidak sekali ya sebetulnya kehadiran tim Rusa Jantan FC ini membawa sebuah jalan untuk orang-orang yang sebetulnya ingin berkompetisi gitu ya. Gitu. Keren sekali, Kang. Berarti kemarin dari 24 ke 32 kan itu lumayan tuh kenaikannya, Kang ya. Kira-kira bagaimana tim baru menghadapi tim-tim berpengalaman sebelum-sebelumnya? Karena kan biasanya kalau udah berpengalaman tahu taktik dan sebagainya, Kang ya. Nah, kalau dilihat dari kemarin dari tempo atau gaya permainan, apakah ada tim baru yang lebih bisa mendominasi daripada tim-tim sebelumnya gitu yang pernah ikut di turnamen pertama ini, Kang? Ya kebetulan
memang antara season yang pertama kemarin dan yang baru bergulir di season kedua ini, pesertanya bisa dikatakan 70% masih tetap gitu, masih SD yang mengikuti pada season pertama. Cuman ada juga kurang lebih 4 sekolah dasar yang baru, bahkan finalnya pun kita ketemu tim debutan ya, MI Asurur yang home base-nya sekolahnya tepat di seberang jalan lapangan IP. Mereka bisa tanpa diduga ya melenggang ke final gitu, menghadapi juara bertahan Caringin Parongpong. Kalau tidak salah skornya berapa final kemarin ya? 5-1 kalau nggak salah. Itu ya kembali juara bertahan yang dapat gitu. Cuman kan kalau season pertama itu juara bertahan Caringin versus SD Bojongwaru. SD Bojongwaru 01 finalnya. Yang turnamen pertama gitu. Iya, yang turnamen pertama. Kalau sekarang justru Bojongwaru kandas di penyisihan grup. Penyisihan? Iya. Karena kelas kemarinnya udah pada naik kelas. Oh, jadi peserta-pesertanya diganti rata-rata pemainnya gitu ya. Harus wajib kelas di 5 SD gitu kan. Oh. Kalau boleh tahu nih, kenapa Rusa Jantan mengambil inisiatif yang diadakan itu untuk sekelas SD gitu, Kang? Boleh tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa nggak SMP? Kenapa nggak SMA gitu? Yang pertama karena memang awalnya kita ingin menciptakan Grassroots tadi ya. ya itu kompetisi usia dini khususnya di futsal. Kalau sepak bola kan ragamnya sudah beredar ada di mana-mana. Nah, untuk futsal ya karena kebetulan saya juga selain gabung di komunitas ini dan juga dipercaya menjadi panitia juga, membina juga kan gitu. Kadang saya pribadi punya 2 tim asuhan sekolah dasar, kesulitan Kang untuk mencari sebuah event untuk evaluasi anak setelah misalkan jangka waktu 2-3 bulan dia latihan terus. Sedangkan unjuk giginya tempatnya kurang gitu. Bahkan kita harus pergi ke kota dan lintas provinsi ya gitu. Jadi istilahnya ya dengan adanya Rusa Jantan seperti ini, saya pun bisa bekerja untuk dengan teman-teman menciptakan kompetisi yang kompetitif, itu satu. Selain itu juga tim-tim futsal yang kebetulan diasuh oleh saya juga bisa ikut unjuk gigi. Mantap sekali. Berarti dari tim panitia sendiri ada punya tim asuhan sendiri nih untuk kemarin yang ikut turnamen? Iya, kebetulan kan saya kan melatih di salah satu peserta ya 2 peserta bahkan sekolah MI Persis Al Fajar di Waas dan SDIT Tunas Harapan Rancamanyar gitu. Tapi saya coba profesionalisme pada saat kemarin tidak terlibat. Jadi yang menghandle tim Orang lain. asisten coach saya gitu, karena supaya tidak terlihat terkesan oleh para peserta yang lain kok Mas jadi panitia ya jadi pelatih itu istilahnya gitu. Dan kalau memang melihat dari animonya kan karena begitu banyaknya antusias, berarti kan kita melihat ya Mas ya, ada potensi di mana bakat-bakat terpendam anak-anak ini kan ingin unjuk gigi lah ya. Iya. Dan kalau kita tahu bareng-bareng kan timnas kita lagi ada di titik apa ya? Di titik tertinggi mungkin ya di kancah Asia Tenggara gitu kan. Mungkin momentum ini yang membuat men-trigger semangat-semangat grassroots yang ibaratnya kelas 5 SD ini untuk ingin ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini mungkin ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Karena saya kan nggak tahu ya Kang ya. Sebetulnya acara turnamen kemarin ini hanya sebatas tingkat kota kah atau ada di luar kota atau gimana gitu Kang? Ya kita sebetulnya bukan tingkat kota atau kabupaten, tapi kita seluruh lah ya. Se-Indonesia gitu? Ya, enggak maksudnya kan jauh, jauh barat lah minimal gitu. Saya kira se-Indonesia. Tadinya mau dibatas, mau coba di kabupaten. Di kabupaten cuman ternyata Caringin Parongpong ada, Jagapurwa ada, ya jauh-jauh. Itu lumayan jaraknya pokoknya. Lumayan. Ala hitam juga dari Ya, hitam. Malahan ibu-ibunya ya ibu-ibu gurunya yang justru Semangat. kapan ayah deui gitu. Ayolah gitu. Ya kayak tapi sunat tapi ibu resep gitu aya nomona. Berarti kan di sini ada pembakar baru lah ya buat ngadain acara turnamen selanjutnya berarti kan. Nah, kalau begitu bener gak bakal ada lagi nih. Boleh
diceritain sedikit kisi-kisinya atau bakal nanti dikip dulu gitu untuk acara turnamen selanjutnya? Oke, mungkin karena kalau ada lagi pasti, karena kan kita tetap masih mengadopsi menyimpan yang namanya piala bergilir. Yang kemarin sempat dikembalikan oleh juara bertahan, ternyata piala itu betah untuk balik lagi ke Lembang, jadi diambil lagi. Ya mungkin formatnya saja nanti akan dibicarakan dengan teman-teman Rusa Jantan yang lain. Saya sih secara pribadi sudah bicara juga ke Kang Agung, begitupun dengan Kang Yandi selaku ketua umum dari komunitas Rusa Jantan. Ke depan ya apakah dibuat lebih panjang kompetisinya, jadi sistem per 6 bulan tapi dibuat liga penuh. Nah, misalkan Itu udah bagus tuh. nantinya supaya setiap pekan ada match yang bisa dilaksanakan oleh apa istilahnya para tim sekolah dasar, supaya kan kalau sistem setengah kompetisi ini memang lebih singkat, lebih memudahkan kita panitia, tidak memakan banyak waktu, cuman secara menggali potensi juga bagi setiap tim mungkin kan kalau sistem kompetisi setengah kompetisi gini lebih berkacanya kepada siapa yang cepat panas, itu yang akan keluar. Terkadang ada tim itu yang mereka sudah 2 kali kalah, baru di match terakhir yang mengakibatkan tim tersebut tidak bisa lolos dari penyisihan grup, mereka baru On fire. baru on fire gitu. Ya, karena kan dipacu waktu, makanya setiap pertandingan adalah final kalau sistem setengah kompetisi gini. Beda dengan liga yang sifatnya match pertama, kedua boleh kalah, tapi belum tentu yang 2 kalah di awal ini tidak punya peluang untuk juara seperti itu. Ada evaluasi lah. Evaluasi. Iya. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya Mas ya, atau Akang, kalau kita ngelihat kan talent muda ini kan penuh passion, penuh gairah lah ya untuk berkompetisi gitu kan. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini seberapa besar peran penting dari seorang pelatih gitu Kang dalam memanage sebuah timnya supaya mereka bisa apa ya, yang mudah-mudahan lah dari hasil kompetisi ini tuh tahun 2 tahun 3 tahun ke depan tuh ada pemain timnas gitu Kang yang muncul dari hasil kompetisi ini gitu. Harapannya mudah-mudahan gitu. Bagaimana Kang? Ya saya ambil contoh ya best player kita dari Cihideng, Parongpong. bukan Bukan. di Cipta Winaya. Sedikit kisahnya mengharukan situ Pak. Jadi beliau itu maaf ya, orang yang tidak punya, ibunya udah nggak ada, bapaknya juga serabutan. Waktu kami tunggu di Hapap buat ambil sepatu, ditelepon kamu sama kami, kan udah janjian jam 1 nih. Kok sampai jam 2:30 nggak ada, telepon lah. Ternyata beliau itu kesulitan untuk misalkan datang ke sana karena bapaknya pulang itu jam 3 serabutan. Ditanya lah kenapa bisanya, maksudnya kenapa sih motivasinya orang jadi pemain bola. Senabi mah sepatu kita gaduh. Abi mah sepatu kita gaduh. Itu jadi bikin panitia teh Terlanjur nanti gitu. perantinya berarti nanti masih hanke kamu orang tepat gitu. Alhamdulillah teh. So iya di pasien sepatu pilih mana wae. Kebenaran owner hapapnya ada di sana, jadi disuruh silahkan bilang mau yang mana, itu terserah bebas gitu. Sponsor itu Hapap ya. Sponsor ya. Makasih buat Hapap ya yang udah ngebantu tunas-tunas muda Indonesia gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kang. Tadi kan belum kejawab ya, peran penting. Sepenting apa sih peran pelatih gitu ya dalam sebuah tim gitu. Karena justru terus aja nih Kang. Ketika saya ngeliat timnas gitu ya dipegang sama Sintayong, itu perubahannya gila gitu. Tingkat percaya diri pemain bola tuh makin agresif lah gitu untuk penyerang gitu. Bagaimana nih Kang tanggapannya? Oke, mungkin supaya sebuah tim itu konsisten, kuncinya pemain harus tetap latihan bersama. Itu satu. Kedua, dari sisi mode latihannya pun harus continue. Itu jadi jangan stuck hanya memberikan materi berputar di arena itu saja. Itu yang membuat saya yakin seperti contoh SD Negeri Caringin Parongpong, pelatih mampu untuk membuat stabilitasi terhadap tim
Padahal pada saat season pertama dominan mereka kelas 4. Kelas 4 itu. ya. Kelas 4 yang ikut di kategori kelas 5 tapi mampu keluar menjadi juara. Dan pada saat edisi sekarang season 2 mereka full kelas 5 di usia yang memang sudah matang gitu. Itu seperti apa yang Kang Afgan bilang bahwa Sintayong menurut kacamata saya gitu dari sudut pandang pelatih bahwa sudah betul memotong generasi seperti itu. Makanya kalau memang di usia grassroots kalau pelatih yang cekatan harusnya dia berani untuk mengeluarkan potensi anak walaupun anak itu berbeda 1 atau 2 tahun dengan usia di kompetisinya gitu yang akhirnya ambil petik buahnya tidak saat itu tapi 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang baru itu akan menjadi tercipta tim yang sangat kuat dengan komposisi secara usianya masih segar kalau bahasa gua seperti itu. Mantap sekali jawabannya Kang. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Anda ingin nggak Kang? Ibaratnya kan kalau kita tahu dari Parongpong ini kan timnya kuat gitu ya. Bahkan di final ngalahinnya lumayan besar gitu ya range angkanya. Ada nggak sih Kang dari tim lain gitu ya yang silaturahmi kalau nggak ngadain pertandingan persahabatan gitu ya, di luar turnamen untuk ngejar kelasnya mereka lah ibaratnya. Di titik mana sih kita gitu ya? Maksudnya tuh tim Parongpong itu bisa dijadikan rujukan nggak ya Kang buat tim-tim lain supaya tim-tim lain itu bisa berkembang seperti mereka gitu Kang? Ya bisa saja sebetulnya karena gini kalau sekali lagi ya bahasa kompetisi style kompetisi dari sudut pandang mata saya gitu kadang tim-tim yang ketika penampilan awal bahasa seperti asmara mah pandangan pertama kadang membohongi gitu ya. Kadang kita ketemu tim wah setelannya bagus nih gitu jersey-nya oke gitu ternyata begitu tampil di luar ekspektasi kita gitu justru di down gitu kan kemampuannya. Ada juga yang penampilannya biasa-biasa saja tapi tim itu justru bisa menunjukkan signifikan permainan dan tidak terduga bisa mencapai ke partai final gitu. Artinya sebetulnya semua kemarin itu karena memang dijadikan acuan juga tidak karena posisinya semua tim juga ada yang seperti ini dari penyisian grup contoh Cipta Winaya ya mereka membobol gawang lawan-lawannya cukup signifikan ya di atas 8 gol mungkin bisa jadi karena kan namanya usia grassroots ada yang namanya mudi terkadang di momen fase tertentu karena tekanan dari pelatih yang selalu menginginkan setiap match harus menang bisa jadi itu menjadi malapetaka sebuah tim itu menjadikan down 180 derajat menuki penampilannya seperti itu. Kita ambil contoh sedikit kan kejadian kemarin Piala Asia usia 23 bagaimana dari setelah dikacangin oleh Qatar di match pertama dengan kartu merah 2 lalu setelah itu kita mampu lawan Australia 1-0, Yordania 4-1 di babak 8 besar kita menghabisi Korea Selatan dengan 11-10 adu penalti 2 kali rolling penalti. Ya itu udah jadi puncak sebetulnya. Makanya ketika semifinal lawan Uzbekistan kalau ibaratin bukan mental bensin tenaganya udah karena udah fisik berarti pengaruh ya? Iya justru itu karena gini dalam kacamata kepelatihan recovery 2 atau 3 hari itu tidak menjamin kebugaran seorang pemain itu bisa kembali 100% gitu walaupun kita dikasih fisioterapi atau ahli massas yang bisa mengembalikan menginginkan kebugaran tim tersebut. Makanya kalau sistem rally kompetisi kayak gitu kadang banyak yang tidak terduga gitu. Bisa jadi justru yang kita unggulkan itu dia tidak ada di partai final gitu biasanya gitu. Makanya triknya itu terakhir mungkin pintar-pintar pelatih untuk merotasi pemain dan pintar-pintar pelatih melihat lawan yang dilawan pada saat itu. Seperti itu. Mantap sekali jawabannya dari Kang Peri dan Kang Agung ya. Mungkin pertanyaan satu terakhir lah ya. Boleh. Buat Kang Agung nih.
Kira-kira nih Kang, kalau misalkan kita lihat ya pemain-pemain sekelas bintang lah ya, bintang megastar gitu ya. Saya percaya bahwa sebetulnya tuh seseorang yang mahir itu bisa dilatih. Contohnya kayak misalkan Ronaldo gitu kan ya. Nah. Dia sudah nyiptain mindset dari awal bahwa dia bakal jadi seseorang gitu kan Iya. di sepak bola. Nah, kira-kira bisa nggak sih ngasih tips buat para adik-adik gimana caranya mereka tetap stay on mentalnya gitu supaya terus on fire gitu ketika bermain. Dua kata sih, pertama disiplin, yang kedua jangan cepat puas diri. Terus improve gitu ya. Iya, itu aja. Mantap. Karena kan kuncinya disiplin. Ronaldo juga begitu. Betul. Tiap pagi sit up, dia konsisten terus disiplin. Gitu. Mantap sekali jawabannya. Nah itu adik-adik, barangkali adik-adik di sini yang ingin berprofesi di masa depannya sebagai atlet sepak bola gitu ya. Dua jawaban dari Mas Agung itu salah satunya adalah disiplin dan terus berlatih ya. Iya. Mau improve terus lah ya. Ya. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian ya Kang ya di pertemuan perdana kita kali ini ya. Siap. Mungkin kita akan lebih sering ya untuk mengadakan pertemuan, Siap. mendiskusikan masalah bagaimana kita menciptakan grassroots pemain sejak dini gitu ya. Boleh. Mudah-mudahan kedepannya timnas itu ada diisi oleh orang-orang jebolan dari kita gitu ya. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.